Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita tetap dapat beribadah, kita tetap merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, bahkan keselamatan itu berasal daripada Tuhan kita. Dialah Yesus Kristus namanya, Dia tak terbatas dan Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Kita akan pujikan, datang dan bertahta. Pencipta alam semesta.
Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Penyertaannya sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bahkan pengorbanannya itu terlalu sangat besar bagi kita. Pengabdian kita, pelayanan kita tidak akan pernah bisa menggantikan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang seharusnya kami tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, tapi dengan darah pengorbanan-Mu Kau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu, sungguh indah Kau Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidupku. Ku mau beri yang terbaik untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Oralana manayase. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Oh, ralapatana ya sekira lapasana lama. Kira la takora la namana ya se. Oh, haleluya. Yesus Masia. Yesus, Yesus Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralana manayase, oralana manayaso. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Pujikan dengan segenap hatimu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur padamu Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, ku bersyukur Tuhan, haleluya, setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang hebat, punya Allah yang hidup, senantiasa menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Pengorbanan-Mu itu Tuhan melebihi apa yang ada di dunia ini. Bahkan seluruh pengabdian kami, seluruh pelayanan kami, bahkan seluruh kehidupan kebenaran kami tidak akan pernah bisa menggantikan pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu melalui pujian dan mazmur kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, penuhi dengan hikmat-Mu, sehingga pada saat firman ini ditabur menjadi benih, tumbuh subur dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini, dan bahkan berbuah lebat. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dan semuanya dalam kuat kuasa-Mu, dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih. Terima kasih ya. Kita boleh bertemu kembali dalam peribadahan ini, walaupun kita harus atau masih melakukan ibadah online. Kita berdoa dan kita harapkan minggu depan sudah bisa normal lagi. Ya, walaupun mungkin memakai tata cara protokol kesehatan, namun kita sudah rindu semua bersama-sama untuk ibadah raya bersama. Oke, hari ini ya kita akan menerima firman Tuhan
Ketika seminggu yang lalu kita menikmati secara online juga ibadah Pentakosta. Tentunya tidak lepas dari tema bagaimana kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memenuhi, bekerja bagi gereja Tuhan dari zaman para rasul sampai sekarang, bahkan sampai selama gereja Tuhan ada. Kiranya kuasa Roh Kudus terus memberikan kuasa, urapan, hikmat, pimpinan, penyertaannya yang luar biasa bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jemaat Tuhan, khususnya GBIS Jatinegara, diberkatilah. Mari kita siap bersama-sama menerima firman. Kita akan buka dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita baca bersama-sama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau boleh saya berikan tema firman Tuhan adalah melayani dengan kuasa Roh Kudus. Melayani dengan kuasa Roh Kudus. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita tadi dari pembacaan Kisah Para Rasul 3 tadi, kita mengetahui bagaimana Petrus, tentunya dengan Yohanes, tetapi fokus kita kepada Petrus dulu ya. Nah, sebelum dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, urapan kuasa dari loteng Yerusalem, Roh Pentakosta itu, Injil mencatat bagaimana sifat, karakter, keberadaan Petrus, bahkan yang sangat ekstrim begitu ya. Petrus itu walaupun dia mungkin berkobar-kobar, memimpin juga, paling berani, tapi dia sempat juga down, sempat menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus, gurunya, Tuhannya. Yang sebelumnya dia bersumpah, walaupun mereka ini mundur, mereka ini lari, aku kuat gitu ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi begitu mudahnya dia mengingkari sumpahnya, begitu mudahnya dia mengkhianati Tuhannya. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang membuat dia, bahkan seorang pria yang seperti itu, menangis, menyesal. Dan Tuhan perlu membangkitkan dia. Ya, perlu menantang dia kembali. Tidak cukup seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, cerita atau kisah dalam Kisah Para Rasul 3 ini menyajikan satu kisah yang luar biasa. Bukan Petrus yang sebelumnya, orang yang begitu mudahnya runtuh imannya. Tetapi kali ini adalah Petrus yang baru. Petrus yang dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Coba ayat 6, saya ulangi. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Roh Kudus yang luar biasa memberikan kuasa. Yuk katakan bersama-sama. Roh Kudus memberikan kuasa. 1, 2, 3. Roh Kudus memberikan kuasa. Ya, bersama para murid yang lain dia menerima firman Tuhan yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri
sesaat sebelum dia naik ke surga, apa? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kau akan menjadi saksiku. Dan inilah yang juga harus menjadi pengalaman bagi kita, harus menjadi standar hidup hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan masa kini juga. Menerima Roh Kudus supaya dalam setiap pelayanan kita, penyertaan kita kepada Tuhan, pengiringan kepada Tuhan, ada kekuatan terlebih untuk melayani Tuhan. Ya, Petrus dia menerima kuasa dan dia begitu dengan dia digerakkan imannya, kepercayaannya yang luar biasa. Mungkin si lumpuh itu sudah berkali-kali disaksikan Petrus hanya terduduk mungkin ya di sekitar pintu gerbang indah di Bait Allah. Lama, bahkan waktu dulu sebelumnya Yesus waktu dia menyembuhkan banyak orang sakit di area pelataran Bait Allah itu, mungkin juga si lumpuh itu ada. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu alasannya. Atau mungkin saat itu dia nggak hadir, atau mungkin saat itu dia ya nggak ngerti ya. Tapi kenyataannya sudah sekian puluh tahun profesinya itu hanya meminta sedekah sebagai pengemis di pintu gerbang indah itu. Nah, kali ini firman Tuhan mencatat dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Dan Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu yang berbeda. Terobosan ilahi. Mengapa saya katakan terobosan ilahi? Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun hanya begitu rutinitas. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan lebih lagi dari sekedar sedekah, uang receh, mempertahankan kehidupan jasmania, kelangsungan hidupnya. Ya itu aja terjadi begitu lama. Tidak ada sesuatu terobosan. Tetapi ingat, oleh sang rasul ini, hamba Tuhan ini, Petrus dan Yohanes waktu itu, ketika dia lewat, ada sesuatu yang berbeda, pelayanan yang berbeda, kuasa, kesembuhan terjadi. Nah, ini bukti dari apa yang difirmankan Tuhan Yesus waktu Yohanes 14 ayat 12. Ya, ini sambungan khotbah minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus sendiri berkata pada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, apa yang Yesus lakukan dilihat para murid selama 3,5 tahun itu, Bapak Ibu Saudara, ya kita perlu tahu apa yang Yesus lakukan. Pelayanannya di bumi ini selama 3,5 tahun dalam misi penyelamatan dia, misi keselamatan yang dia bawa ke dunia untuk manusia ini, saya mencatat ada 3. Sebagaimana saya pernah menulis dalam satu tesis saya, dari berbagai teolog, mencatat ada 3 hal yang dilakukan Tuhan. 1, mengajar. Mengajar dengan penuh wibawa kuasa ilahi. Kemudian yang kedua, menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang menderita, memulihkan mereka. Dan yang ketiga, membebaskan atau melepaskan orang-orang dari cengkraman kuasa iblis, setan. 3 hal itu Bapak Ibu Saudara, dan ketika Yesus melakukan itu dia lakukan di depan mata murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau pun akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini. Bahkan lebih besar. Tidak terbayang bagi Petrus apa yang waktu itu Yesus katakan. Mungkin dalam benaknya, apa iya, aku cuma orang biasa. Begitu Bapak Ustaz. Nah, ini mungkin juga menjadi pemikiran kita semuanya. Apakah aku bisa? Aku ini orang bodoh. Aku ini gak bisa apa-apa. Tapi Yesus katakan seperti itu. Ketika kuasa Roh Kudus turun mengurapi, terjadilah
fakta ini Alkitab mencatat Petrus dengan kuasa doa dalam nama Yesus. Ya. Dalam ayat 6 tadi, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadaku. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam gereja Tuhan masa kini. Gereja Tuhan tidak lagi hanya berkonsentrasi pada pelayanan pelayanan sosial. Sebentar Bapak Saudara, kita bersyukur apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini, pelayanan sosial sangat luar biasa. Juga bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang banyak, berkati dunia, juga menjadi kesaksian. Tapi Bapak Saudara jangan lupakan, gereja Tuhan itu punya kuasa supranatural, kuasa Roh Kudus, kuasa yang bukan hanya kuasa untuk kita bisa berpelayanan sosial, tapi lebih daripada itu, kita bisa menyatakan kuasa ilahi, mujizatnya. Ya, mungkin terlalu lama kalau mungkin bisa disaksikan. Ada banyak kejadian, kesaksian dari gereja Tuhan, khususnya dari gereja ini, GBIS Jotiningrat, karena terbatasnya waktu saja. Sudah terbukti bahwa kuasa Tuhan nyata terjadi, mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, maka tidak heran Petrus yang sebelumnya orang-orang yang dikatakan begitu rapuhnya dia, begitu mudahnya dia jatuh, drop imannya. Tapi hari ini dia mulai melakukan pelayanan kuasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang lumpuh sudah lama terbaring di gerbang indah berpuluh-puluh tahun. Dia katakan, bangkitlah, berjalanlah. Yes. Itu artinya apa? Penggenapan dari Roh Kudus memberikan kuasa. Bukti bahwa perkataan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin sudah dicurahkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya. Ya, dan itu disediakan bukan hanya untuk para rasul, Bapak Ibu Saudara. Silahkan membaca Kisah Para Rasul, kitab ini. Tuhan juga memakai para orang-orang biasa. Ya, baik itu Stefanus, baik itu Filipus, mereka juga orang-orang dari jemaat biasa. Mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan, melakukan tanda-tanda mujizat, penyembuhan, mengusir setan, itu orang biasa. Oke, jadi yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita orang-orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menjadi penolong, ya, pendamping atau advokat bagi kita semuanya. Nah, mari kita baca dulu Kisah Para Rasul 4 ayat 7 dan 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 7 demikian. Ini masih kelanjutan dari pasal 3 tadi, setelah penyembuhan mujizat yang dilakukan Petrus kepada orang lumpuh tadi. Ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Ya, setelah ditahan 1 hari, ya, melakukan penyembuhan, tapi dia harus ditahan, dituduh membuat keributan, penyesatan, sehingga dia ditahan oleh mahkamah agama, para orang Farisi, petinggi-petinggi agama, dan kemudian paginya dihadapkan kepada mahkamah agama dan dia ditanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Bapak Ibu Saudara, lucu ya, lucu karena apa? Orang berbuat baik, tidak berbuat kerusuhan, tapi justru ditahan, difitnah, ya, dipelintir sedemikian rupa sehingga harus dibuat diam atau harus disingkirkan. Nah, biasa Bapak Ibu Saudara, kalau 2000 tahun yang lampau sudah ada, sekarang pun apalagi. Sehingga ada banyak orang-orang yang alergi terhadap
kebenaran, kuasa yang dilakukan oleh para hambanya ini. Ya, ayat 13 saya lanjutkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini kita mendapati peran Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Simpel aja. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Ayo ikuti, 1, 2, 3. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Petrus dan Yohanes itu dihadapkan kepada mahkamah agama. Sebagai orang biasa, dikatakan tidak berpendidikan, nelayan biasa. Dulu dia pernah menghadapi seorang hamba perempuan biasa waktu Yesus diadili. Kamu kan muridnya toh? Murid Yesus itu? Oh bukan, aku gak kenal dia. Ketakutan, rapuh iman. Itu yang terjadi walaupun dia sudah mengikut Yesus. Bersumpah, aku ini murid, aku kuat. Meskipun yang lain lari, aku gak lari. Kenyataannya apa? Menyangkal Yesus. Betapa banyak orang-orang zaman ini, Bapak Ibu Saudara, dia berkuar-kuar, aku Kristen, aku Kristen, aku bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah ke gereja, sudah pelayanan, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia hanya mengikut Yesus, sekedar mengikut, sekedar tradisi, atau hanya ikut-ikutan, atau apapun motivasinya, dia bisa rapuh seketika menghadapi cobaan, aniaya, kelipuk, jatuh. Saudara-saudara hati-hati. Ya, Petrus pun mengalami hal itu. Dia pikir, mengikut Yesus, mujizat luar biasa, bangga. Aku pengikut dia, aku muridnya dia, Yesus yang membuat mujizat luar biasa. Tapi begitu dia melihat Yesus diadili, gak bisa melawan, gak bisa membuat mujizat, lari dia. Nah, oleh sebab itu, saya berpesan sebagai hamba Tuhan, hari-hari ini, jangan hanya menerima pengajaran, bahwa mengikut Yesus itu senantiasa mengalami mujizat. Mengikut Yesus senantiasa mengalami keberhasilan. Dengan pelintiran-pelintiran, memakai ayat-ayat, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Senantiasa berhasil, beruntung, tidak akan menderita. Memang firman Tuhan ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Injil, firman Alkitab ini, itu adalah menjadikan orang Kristen bertumbuh dalam iman. Percaya pengajaran firman Tuhan, kebenaran. Komplit. Bagaimana iman yang bertumbuh itu. Seorang bayi kalau dia menangis gitu ya, mamahnya tahu, ngompol gitu ya. Wah ini lapar. Wah ini haus gitu. Mamahnya tahu. Tapi kalau dia sudah besar, sudah besar, ini enggak bertumbuh gitu ya. Ini kelainan. Itu sebabnya iman Kristen itu harus bertumbuh melalui proses berat, penderitaan, aniaya juga. Makanya jangan kaget kalau ada orang-orang Kristen yang bisa menderita. Orang Kristen yang sedang menghadapi aniaya. Orang Kristen yang sedang mengalami kemiskinan jasmani, kemiskinan harta benda. Ada orang Kristen yang sedang mengalami tekanan, kekurangan, dipermalukan, atau enggak beruntung, atau sedang tidak berhasil usahanya. Orang percaya itu orang Kristen. Enggak masalah Bapak Ibu Saudara. Semua itu proses pendewasaan iman.
Petrus waktu dia hanya melihat Yesusnya itu Yesus yang dahsyat berkuasa membuat mujizat, begitu menghadapi atau melihat Yesus diadili, jatuh imannya, enggak siap. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita Bapa yang baik, Allah yang baik, Dia membangkitkan imannya, Dia terus membangunkan kita. Oleh sebab itu, makanya Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak boleh menghakimi orang-orang yang jatuh imannya. Ya, kita tentunya berdoa, menasihati, mendorong, memotivasi kembali supaya bangkit, menghibur, menolong. Tetapi ada satu pribadi, Roh Kudus sendiri, yaitu Yesus sendiri. Rohnya Yesus, karena Yesus secara fisik tidak di dunia ini, tetapi secara roh Dialah penolong kita. Itulah sumber kekuatan, penghiburan kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus ini menolong. Petrus juga waktu dia diperhadapkan kepada mahkamah agama, waktu dia harus menghadapi tekanan, bahkan banyak mata para tokoh, orang-orang Yahudi, pemimpin agama, tentara-tentara, pengawal-pengawal bait Allah. Kan sidang mahkamah agama itu menjadi sorotan publik nasional, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang dilakukan, apa yang menjadi jawaban Petrus, Bapak Ibu Saudara? Ya, Petrus diberikan kekuatan karena Roh Kudus itu minggu yang lalu saya jelaskan bertindak sebagai advokat. Ya. Yang pertama konselor, yaitu penghibur yang memberikan damai sejahtera ilahi, penyertaan ilahi. Yang kedua sebagai intercesor, sebagai pesyafaat, ya, perantara kita, pengantara kita kepada Bapa di surga, karena Dia Yesus sendiri yang menolong kita, memperkuat kita, mendoakan kita. Kemudian Dia bertindak sebagai advokat atau pengacara atau pendamping, penasehat hukum. Nah, ini Roh Kudus betul-betul bertindak mendampingi Petrus, Yohanes untuk menghadapi mahkamah agama. Ingat, di Israel waktu itu mahkamah agama ini menentukan nasib orang-orang seperti Petrus, Yohanes dan para rasul yang lain. Ya, kalau soal-soal kriminal atau pemberontakan bangsa, politik, wah itu tentunya berurusan dengan Romawi, ya, pemerintahan Romawi. Tapi untuk pengajaran-pengajaran yang mungkin berhadapan dengan ajaran Taurat, ini betul-betul berhadapan dengan mahkamah agama dan mereka bisa menentukan, wah ini melanggar firman Tuhan, hukumnya dirajam, wah bisa aja seperti itu. Ya, tetapi apa yang dihadapi Petrus dan Yohanes, mereka mampu menghadapi dengan luar biasa karena ada pendamping, ada penolong, Roh Kudus. Nah, sebelumnya kita baca dulu ayat 13 ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam terjemahan interlinear disebutkan bahwa orang yang tidak terpelajar, orang biasa yang tidak terpelajar ini sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan dan bodoh. Ya, jadi faktanya itu karena mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes latar belakangnya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan bodoh. Asalnya mana? Galilea. Pekerjaan sebelumnya apa? Nelayan, orang biasa. Bahkan dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan sebagai agramatoi eisinkai idiotai. Artinya memang orang-orang yang tidak terpelajar dan bodoh. Idiotai itu orang-orang karena tipe tertentu mereka disisihkan, disepelekan dari keberadaan masyarakat biasa. Karena apa? Idiotai bahkan berkembang menjadi istilah idiot, bodoh di bawahnya.
Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang yang bodoh sekali. Tetapi mereka mampu mementahkan semua tuduhan para mahkamah agama. Mereka mampu dan berani menghadapi itu karena apa? Ada pendamping mereka, penasehat mereka. Ada kuasa yang diberikan kepada mereka, yaitu siapa? Roh Kudus. Sehingga apa? Mereka mampu dengan berani menghadapi itu semuanya. Kita, gereja Tuhan, tidak akan bisa sampai sekarang ini. Eksistensi gereja Tuhan tidak akan sampai di Indonesia, di kota Solo ini, GBS, Tingkatan, dan juga gereja-gereja yang lain tidak akan pernah ada tanpa mereka yang diurapi Roh Kudus, tanpa rasul-rasul ini yang memberi hidup mereka, diberi keberanian, diberi pendampingan, diberi hikmat, diberi pertolongan. Dan ingat juga, Roh Kudus tetap berperan, Roh Kudus tetap bekerja sampai hari ini. Masalahnya, apakah kita menyerahkan hidup kita, pelayanan kita dalam pertolongan Dia, bukan dengan kekuatan sendiri. Ingat Sakarya 4 ayat 6, bukan oleh gagah kuat, kemampuan, keterampilan manusia, hanya oleh Roh, demikian firman Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara, beberapa hal dulu. Yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong atau pendamping atau advokat, pembela, pengacara bagi hambanya. Yang ketiga, saya tambahkan di sini, Roh Kudus memberikan hikmat dan keberanian. Ya, dari kisah yang kita baca tadi masih berlanjut, Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dulu, tapi disambung ayat 19. Sekarang kita baca ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Masih disambung ayat 31, penutup dari perikop ini, dikatakan seperti ini ya. Setelah Petrus, Yohanes dibebaskan dari mahkamah itu, mereka pulang kembali berkumpul dengan jemaat berdoa, dan apa yang terjadi ayat 31 dari Kisah Para Rasul 4, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ada kata-kata berani, ada kata-kata hikmat ketika Petrus Yohanes menghadapi mahkamah agama. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Roh Kudus memberikan hikmat dan keberanian. Jadi Bapak Saudara, hikmat Roh Kudus, hikmat ilahi dinyatakan bagi hamba-hambanya, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang biasa ini. Makanya Bapak Saudara, kita semua anak-anak Tuhan jangan takut terhadap tekanan, terhadap ancaman yang mengancam iman kita. Ya, kita bisa menghadapi dengan hikmat dari Roh Kudus. Karena ini Tuhan sendiri yang sudah menjanjikan pada mereka. Ketika kamu dibawa, diperhadapkan pada mahkamah agama, Roh Kudus sendiri akan memberikan kepadamu apa yang akan kamu jawab. Karena Dia Roh kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Karena Dialah tadi dikatakan advokat yang mendampingi kita. Sekaligus keberanian untuk memberitakan kebenaran itu sendiri. Memberitakan nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan di mahkamah agama itu, Petrus katakan, silakan mana yang kamu pilih, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Intinya adalah orang-orang kaum agamawi yang mengagung-agungkan ajaran agama semata. Sehingga ketaatan mereka itu hanya ketaatan legalitas agama, formalitas agama. Bukan ketaatan karena panggilan pengenalan akan pribadi Tuhan. Dalam hal ini Roh Kudus memberikan terobosan ilahi, level yang berbeda. Orang-orang Kristen jangan hanya bangga menjadi Kristen,
Ya, jangan fanatik sebagai orang Kristen tanpa pengenalan pribadi Tuhan. Terimalah Roh Kudus supaya kita mengenal pribadinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengenal maksud hati Tuhan, panggilan Tuhan, hubungan dengan Tuhan sendiri. Itulah kekristenan. Dan itulah pimpinan Roh Kudus atas kita orang percaya. Bukan hanya secara liturgi, agamami, upacara-upacara, aturan-aturan belaka. Mana ayatnya? Aku kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mana ayatnya? Nggak ada. Sehingga secara legalis mereka membela diri untuk tidak mengikuti kebenaran, untuk melawan, untuk hidup seenaknya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mengenal hati Tuhan, mungkin kita nggak tahu apa rincian dari hukum-hukum firman, tetapi hati Tuhan sendiri. Ya, tetapi bagaimanapun juga itu penting kita belajar membaca firman. Terlebih kalau Anda sempat belajar teologi, itu penting. Ya, tapi jangan hanya dibatasi, kita dipenuhi teologi tanpa pengenalan yang benar, tanpa Roh Kudus. Wow, orang Farisi juga seperti itu, lebih dari orang teologi, Bapak Saudara. Ya, tapi penting perlukan hikmat. Ya, teologi juga dihasilkan dari hikmat orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa juga. Tapi ingat, hikmat pengenalan akan Tuhan, kebenaran yang hakiki, firman Tuhan menuntun hidup kita sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran ini itu yang mereka saling mengklaim yang paling benar, teologi yang paling benar. Tetapi tanpa pengenalan pribadi kepada Tuhan, no. Tanpa hikmat ilahi, no. Tanpa kuasa apalagi, tidak akan sanggup menghadapi semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan hikmat dan keberanian bagi kita. Roh Kudus keberanian dalam menghadapi resiko pelayanan, tapi jangan hanya nekat dan emosional. Keberanian di sini bukan keberanian karena nekat dan emosional belaka Bapak Saudara, namun karena keberanian yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, keberanian karena ada hikmat Tuhan untuk kita memberitakan kebenaran Injil nama Yesus itu. Jadi ada 3 hal hari ini yang bisa saya sampaikan. Pertama, Roh Kudus memberikan kuasa, ya, kepada kita semua. Yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita semuanya, mendampingi kemanapun, dimanapun kita dalam situasi kondisi apapun. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan hikmat dan keberanian bagi kita semuanya. Betapa luar biasanya kita, ya, saat-saat ini gereja Tuhan terima Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus. Jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBIS Jawa Rata, mari kita juga berdoa senantiasa. Tuhan, tanpamu aku tidak ada apa-apanya. Aku perlu Roh Kudus. Aku perlu pimpinan Tuhan. Aku perlu kuasamu. Aku perlu hikmatmu. Aku perlu pertolonganmu setiap hari. Jangan lupa kita juga mendoakan kota ini, bangsa ini, supaya segera dilalukan dari pandemi ini, supaya segera normal, bukan hanya new normal, tapi segera normal semuanya. Bapak-Ibu Saudara, kita dukung program pemerintah, doakan negara bangsa, aparat, bahkan mereka, para medis yang bertindak di garis depan untuk menghadapi pandemi ini. Puji Tuhan Bapak-Ibu Saudara, bersama Roh Kudus, pimpinan Tuhan, engkau diberkati, dijaga, dikuatkan, diberikan hikmat, keberanian, dan kuasa untuk mengikut dan melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah firman meneguhkan, menguatkan kami sebagai orang percaya. Kami harus mengandalkan Engkau yang memberikan kuasa, mengandalkan Engkau yang memberikan pertolongan dalam saat situasi apapun. Kami menerima pertolongan-Mu juga, hikmat dan keberanian untuk menyaksikan betapa nama-Mu, nama yang berkuasa, untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia yang penuh kegelapan ini. Kami berdoa untuk kota Solo, kami berdoa untuk Indonesia, lingkungan sekitar kami. Tuhan, dalam nama-Mu yang berkuasa, dalam nama Yesus yang telah membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang lumpuh, dalam nama Yesus, pulihkan negeri ini, berkati bangsa ini, kota ini, sehingga terjadi pemulihan, kesembuhan
Berkati pemimpin bangsa ini, pemerintah, pusat, daerah, para medis, aparatur, keamanan, Hankam, aparatur sipil, semua mereka bersinergi bersama, dijaga, dilindungi juga Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, menjaga masyarakat, sehingga semuanya bisa segera dipulihkan. Berkati gereja Tuhan, khususnya GBI SCOI Jeneratan, dari pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, beserta seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat rahmat kasih karunia ilahi, pertolongan, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus melingkupi menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita yang sudah berdoa diberkati, katakan haleluya. Amin, puji Tuhan. Salam saudara-saudaraku, jemaat GPS yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus setiap bulan pertama, minggu pertama. Saudara-saudara, kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kita mengucap syukur kita bisa melakukan ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama, kita akan mulai melakukan ibadah perjamuan kudus. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu yang ajaib, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, seluruh jemaat GPS Tuhan Kelihatan. Kami merasa Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri mengurapi ibadah perjamuan kudus ini Tuhan. Roh-Mu Tuhan menguasai kami semuanya, menguduskan hati kami semua, melayakkan kami Tuhan untuk melakukan makan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di salib Golgota Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber anugerah, sumber pengampunan dosa kami Tuhan, dan memberikan keselamatan serta kehidupan kekal bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan ibadah perjamuan kudus ini sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita berdiri semua, kita angkat roti perjamuan kudus ini di atas kepala kita. Kita membaca ayat-ayat firman Tuhan tentang perjamuan kudus ini, yaitu yang kami pakai ayat ini, yang kami lakukan, yaitu Yohanes pasal 6 mulai ayat 51. Kita akan membaca dan seterusnya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan sebagai roti yang telah turun dari sorga. Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai roti untuk makanan yang benar, kehidupan kita, untuk menghidupkan kita. Sebagaimana roti yang satu dipecah-pecah menjadi banyak, demikianlah kita yang banyak ini menjadi satu tubuh Kristus dan kita semuanya anggotanya. Saudara percaya ini tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Kita makan daging dan tubuh, daging dan dagingnya Tuhan Yesus untuk hidup kita di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan minuman ini di atas kepala kita. Kita akan membaca ayat firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ini, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ini, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih. Saudara percaya ini darah Yesus yang ditumpahkan di salib jual juta mati untuk menebus kita semua dari hukuman dosa, dari kuasa maut, dan menyelamatkan kita dari hukuman di neraka, dan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit tubuh kita, dan kita diberikan kesembuhan, keselamatan dan kehidupan kekal melalui pengorbanan darah domba Allah dan minum darah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara percaya ini darahnya Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita mengucap syukur Tuhan telah memberkati kita. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini kita menjadi milik Kristus, dibungkus oleh darah Yesus. Dan kita berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan sendiri yang melindungi kita, terlebih dari serangan COVID-19 ini dipatahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Biarlah kita semuanya dilindungi, disertai, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Cukup sekian, kita mengucap syukur. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi, menguasai hidup hati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.